membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa saya Fakultas Usuluddin, jurusan Sosiologi Agama, mata kuliah Sosiologi Pengetahuan. Semoga Anda semua sehat. Jangan lupa olahraga, makan, jangan dietnya jangan kenceng-kenceng, nggak apa-apa, gemuk-gemuk dikit ya. Semoga Anda lancar semua, dan saya kira saya sudah masuk sekali ya lewat Zoom, dan saya kira Pak Reza sudah masuk 2 kali paling enggak ya. Nah, ini saya ingin menerangkan poin-poin penting tentang mata kuliah ini. Saya akan menerangkan tentang buku saya Keragaman dan Perbedaan. Kemudian saya akan menerangkan slide yang ada di laptop saya. Nah, ini buku ini Anda mungkin sudah memegangnya, Sosiologi Keragaman dan Perbedaan, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia. Ya, ini buku Keragaman dan Perbedaan. Kita lihat daftar isinya ya. Tentu saja pembuka itu sangat sedikit, cuma 2-3 halaman, Anda bisa baca ini ya. Kemudian kurang besar kah? Ini saya pesan ini, atau Anda yang nunduk. Bab 1, awal dunia dari warisan narasi kuno ya. Ini saya berbicara tentang masa lalu, tentang kisah penciptaan dan penciptaan dunia menurut kitab suci dan mitos. Bab 2, kisah manusia. Pertama, saya bercerita tentang Adam dan Hawa, tapi juga saya bercerita tentang mitologi menurut sumber-sumber lain ya. Misalnya di sini kisah menurut tablet Sumeria. Saya juga mengungkap kisah menurut versi Babilonia, kemudian versi Mesir kuno, dan tentu saja Perjanjian Lama dan Al-Quran ya. Anda baca, itu ringan, itu bahasanya mudah ya, tolong ditamatkan, mungkin itu aja kok. Kemudian bab 3, persepsi tentang dunia. Saya bercerita mulai dari Yunani ya, kemudian kebudayaan lain, tentang luasnya dunia, kisah tertua yaitu banjir. Banjir yang dimaksud ini dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Nuh. Di Perjanjian Lama, kitab Kejadian atau Genesis itu pada Noah. Dan dalam narasi Sumeria dan Babilonia adalah Gilgamesh dan Utnapishtim ya. Nah, di sini kita cerita tentang usia dunia, dilihat dari sisi mitologi dan juga dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, terutama astrofisika saat ini. Anda baca, di sini ada semua ya. Kemudian bab 4 berbicara tentang keragaman teologi dalam sejarah. Nah, dalam hal ini teologi dalam sejarah, saya berbicara beberapa konsep yang penting ya, tentang agama-agama selain Islam dan sebelum Islam, dan agama Islam berkembang secara ilmu pengetahuan, secara teologi sesudah era abad 7 atau setelah pewahyuan. Kemudian bab 5 berbicara tentang kota-kota metropolitan. Saya bercerita tentang kota Damaskus dan kota Baghdad. Nah, 2 kota utama ini menganjur unsur sebelumnya seperti Yunani, Syria, Persia dan lain-lain ya. Nah, di sini berargumen bahwa keragaman merupakan keniscayaan. Lalu lanjut bab 6. Bab 6 ini tentang tradisi beriman dan berpikir. Saya mulai dari kuno, Mesir kuno, kemudian Yunani, kemudian tradisi Yahudi, dan bagaimana Islam menawarkan konsep mulai dari akal, doktrin penciptaan ke sistem negara. Dan di sini juga
bercerita tentang tradisi Islam yang berdialog dengan tradisi yang lainnya. Terakhir bab 7 tentang keindonesiaan, saya bercerita tentang persimpangan tradisi timur dan barat di Indonesia ini, perpaduan antara Hinduisme, Buddhisme, dan saya bahas secara khusus kasus Kali Yuga atau Kali Jaga. Jadi keragaman Nusantara ini merupakan fakta dalam sejarah yang patut Anda pelajari. Begitu, jadi tolong tamatkan, tolong ringkas ya, bab per bab pakai tulisan tangan. Jangan lupa pakai tulisan tangan ya. Jangan diketik, nanti Anda copy paste nanti dari internet ya. Karena sudah banyak yang membahas dari internet. Paling enggak kalau tulis tangan itu berkahnya banyak ya, kayak zaman Nabi Muhammad dulu.